kita belajar ya. Apa sih kalau binary option kan sudah jelas ya bahwa itu ilegal kan kemarin ilegal kan. Dan udah ada undang-undang ya akhirnya bilang itu ilegal kan. Oke, kalau ini cryptocurrency dengan kripto sama Bitcoin itu sama nggak sih? Bitcoin itu adalah bagian dari cryptocurrency. Nah, tapi di kubu kripto sendiri ada dua. Ada yang percaya hanya Bitcoin, ada yang percaya kripto. Tapi bedanya gini. Intinya kalau gua jelasin seperti ini, kalau bilang currency ya, kenapa orang tuh jadi akhirnya nggak percaya? Karena ada kata-kata currency-nya. Dia pikir Bitcoin itu bisa jadi kayak rupiah. Itu gue bilang sini nggak akan pernah terjadi. Ya, orang bilang terus bisa beli ini pakai Bitcoin ya? Nggak penting buat apa? Ngapain gue beli ini pakai Bitcoin? Bitcoin itu store of value. Ya, jadi gue ngeliatnya seperti ini. Bitcoin itu adalah aset keras. Ya. Sama seperti punya properti dok. Jadi kalau ya gue ada beberapa lah teman-teman yang kaya. Mungkin kayak dokter propertinya banyak pasti. Orang kaya yang beneran kaya itu kebanyakan yang gue tahu ya dok ya. Sebenarnya nggak main saham. Yang mereka lakukan adalah mereka beli properti biasanya, collectible, mobil yang misalnya luar biasa mewah atau jam tangan mewah itu sebagai aset investasi mereka. Dan Betul. juga fine arts. Sedikit sekali yang beli saham individu. Saham itu yang beli biasanya bukan beli, mereka bikin perusahaan di TBK-in. Oh, bukan mereka yang nge-chip in. Jarang. Kalau orang yang super kaya, yang udah super kaya ya, banyak kan mereka karena mereka udah punya perusahaan TBK, mereka diversify itu ke properti biasanya. Properti, fine arts, collectible. Nah, Bitcoin ini menurut gue masuk ke dalam kategori itu, yaitu collectible sebenarnya. Jadi sama kayak aset. Aset, karena kan dia kayak tanah tapi digital dok. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau dokter itu bisa beli tanah di Manhattan tahun 1980, mau beli nggak? Pasti jawabannya semua orang mau beli. Karena sekarang harganya melonjak luar biasa. Kalau dibikin Bitcoin itu adalah cryptocurrency, mata uang currency, ini orang jadi buyar. Orang jadi nggak percaya gitu, nggak bakal dipakai. Betul, emang nggak bakal dipakai untuk beli-beli barang. Oh, jadi kripto itu bukan kayak mata uang digital sama kayak, sorry ya, gue sebut ya, sama kayak GoPay, sama seperti... Berbeda. Kategorinya. Jadi kalau cryptocurrency itu menurut gue lebih tepat ke stablecoin kayak USDT. Dia jadi USDT gitu loh. Itu menurut gue cryptocurrency di definisi gue. Bitcoin adalah crypto property sebenarnya. Jadi lebih enak gue ngomong crypto property kalau Bitcoin. Jadi kripto dan Bitcoin ini berbeda ya? Kalau menurut gue berbeda, pandangan gue pribadi Bitcoin berbeda. ini adalah seperti aset. Seperti property. Seperti properti. Property, lu kayak punya hotel dok. Tapi di dunia maya. Hotel di dunia maya, tapi ini dibidik sama satu dunia ini kayak di tengah-tengah Manhattan. Hotel paling besar yang kamarnya ada banyak. Ada 21 juta, kamarnya itu bisa dipecah. Jadi semua orang dari Afrika bisa beli. Karena gini, contoh lu jadi orang paling kaya sekarang di Afrika dong. Oke. Gua kasih lu 1 miliar dolar, 15 triliun. Lu mau beli aset apa di sana? Lu bingung pasti. Lu taruh di bank sana, banyak sekali bank yang hancur di sana. Karena itu Afrika. Ganti presiden, ganti apa, meledak semua. Gak mungkin bisa taruh di bank. Coba, berani gak lu bikin gedung di Afrika? Gak berani. Sama ya, di Amerika pun juga sama. Kalau lihat yang paling kaya, banker-banker paling kaya. Ujungnya semua lari pasti ke properti komersil sama luxury residential. Nah ini orang-orang ibaratnya kelas menengah ke bawah tuh gak paham. Yang beli-beli kayak index fund itu hanya orang-orang menengah. Real orang kaya tuh belinya lukisan Picasso. Karena itu bisa di-trace back ke zaman Renaissance lama. Dimana di zaman Renaissance itu kenapa fine arts tuh jadi collectible? Karena gini, kalau mereka itu sama pergantian politik, orang kaya itu selalu takut. Tapi kalau mereka pegang itu gambar Picasso-nya atau gambar Monet-nya, mereka bisa kabur dengan itu bawa harta yang luar biasa, jadi nggak ada yang mau jual. Oke. Bitcoin itu seperti itu sebenarnya. Barang kecil tapi harganya itu bisa Fantastis. jadi luar biasa, fantastis, dan tumbuh. Iya. Makanya itu seperti aset. Betul, kalian harus pelajarin zaman Renaissance itu, kayak begitu. Sama kayak tanah, Persis. sama kayak rumah, sama kayak gedung, Betul. sama seperti emas, Sama seperti emas. seperti yang lain aset lah kita Betul. ngomongnya, jam tangan, mobil, Store sesuatu of hal value. yang langka. Langka, store of value. Karena itu langka dan direbutin sama orang. Dan Tapi kan sekarang institusi yang rebutin. Kalau barang kan kelihatan, Bu. Ya. Kalau tanah, Setuju. tahu. Rumah kelihatan. Ini kan dunia maya. Scam nggak? Listrik kelihatan nggak? Enggak, tapi kan kita nggak ada investasi ke listrik. Nggak, tapi listrik bisa kelihatan nggak? Tidak. Tapi bisa nyala ini. Itu adalah energi. Oke. Jadi uang itu kalau misalnya kita ngomong sama... Ya, Tapi kan misalnya listrik kan bukan aset. Betul, tapi konsepnya sama. Nggak semua yang tidak bisa dilihat itu berarti tidak nyata. Gue setuju. Ya. Gue setuju. Kita anggap yes, Ya. ini aset. Tapi kan bisa jadi ini scam. Sangat kecil kemungkinannya scam. Karena ini sebenarnya kalau misal dibaca white paper secara jelas, ini konsep matematika sebenarnya. Ini hukum alam, hukum fisika ini. Kenapa lo bilang ini sangat kecil kemungkinan untuk scam? Kayak gimana kalau misalnya duit kita sudah terkumpul, Ya. sekarang kan 1 miliar ya. Karena nggak ada yang kontrol dok. 1 miliar artinya 1 miliar kalau ada 21 juta koin ya. Betul. Artinya ada 21 juta dikali 1 M.
Sekarang belum 21 juta. Sekarang belum sampai 20 juta, 19 juta sekian koin. Yang terjual? Yang beredar. Yang beredar? Beredar. Siapa yang nyimpen sebagiannya lagi? Itu jadi sisanya itu adalah, itu mekanisme tambang. Jadi untuk mendapatkan, nah ini bedanya Bitcoin sama currency lain. Ya. Makanya gue bilang ini adalah energi digital. Karena untuk mengenerate satu Bitcoin dok, itu dibutuhkan energi nyata yaitu listrik. Dan power komputasional. Jadi untuk bisa dapat satu Bitcoin, itu ada dua caranya. Kalau kita beli. Oke. Tapi kalau banyak orang yang di luar negeri, yang mereka lakukan menambang. Jadi nggak cuma beli tapi menambang. Jadi gimana cara tambang di dunia maya? Nah, ini unik. Makanya Bitcoin itu, kalau ditanya apakah ada fisika atau tidak, ada. Dan itu gua terakhir baca itu 8 exahash atau 9 exahash kemampuan komputasinya. Itu lebih besar dari semua militer Amerika digabungin. Jadi mereka itu nyumbang listrik ke satu konsensus. Jadi gini, mereka itu ada real bentuk fisik ya. Yang jaga Bitcoin siapa? Itu para penambangnya ini. Gitu. Berarti ada yang ngebuat. Ada yang ngebuat pertama. Ada yang punya. Ada yang ngebuat pertama, ada yang punya. Tapi mekanisme untuk mendapatkan Bitcoin ini harus ditambang. Dia sendiri pun nggak bisa ngapa-ngapain. Dia kayak penemu kertas dong. Jadi kertas itu udah ditemukan sama dia. Terus udah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kertas mau kita sobek terserah. Dia nggak bisa melakukan apa-apa terhadap ciptaannya sendiri. Itu yang bikin Bitcoin spesial. Masa sih? Betul. Tahu dari mana? Itu ada di white papernya semuanya. Dia tulis jelas. Ya kalau dia bohong? Itu matematika. Matematika, software, dan fisika. Itu bedanya Bitcoin dengan politik dan lain-lain. Ini hukum pasti. Karena dia yang dipakai hukum fisika. Gini, gue nggak masuk di pikiran gue ini. Ini kita belajar ya. Bukan artinya gue bodoh ya. Tapi gue belajar. Gue mewakili orang-orang yang nggak ngerti Bitcoin. Nggak ngerti kripto. Gue belajar. Gue beli. Tapi gue ikut. Karena gue lihat angkanya sudah fantastis. Dan teman gue bilang ya udah taruh aja sebagian duit lu di sana. Gue bilang kan. Hilang juga nggak apa-apa. Miskin gagal juga lu katanya kan. Terus kaya juga ya lumayan nanti kalau nambah katanya. Ya udah gue taruh duit gue di sana. Tapi gue pengen belajar tuh maksudnya kayak gini. Ini kan aplikasi. Setuju. Ini kan mata uang digital. Ya. Ini bukan manusia. Kalau manusia kita selalu ngomong ada Tuhan yang menciptakan manusia. Betul. Ini sesuatu barang ciptaan. Sudah jelas ciptaan manusia. Jadi ciptaannya gini bro. Ini ciptaan yang sangat amat unik. Ini kayak penciptaan api sama kayak penciptaan roda. Jadi ini adalah teknologi baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Jadi yang dia lakukan adalah dia itu nggak ngumpulin begitu terus dia jualin ke kalian, enggak. Yang dia lakukan dia adalah bikin sistem konsensusnya. Jadi dia cuma kasih kertas dok. Tapi yang buat manusia kan? Iya, manusia yang buat. Kalau api yang buat Tuhan. Iya, tapi ditemukan oleh manusia. Tapi yang dibuat oleh Tuhan. Iya. Alam dibuat oleh Tuhan. Setuju. Manusia dibuat oleh Tuhan. Roda dibuat oleh manusia dok tapi. Tapi kan kalau kita ngomong uang diciptakan oleh manusia dong, sudah pasti. Setuju. Nilai tukar barang manusia. Betul. Bitcoin manusia. Berarti dari awal program aplikasi manusia. Gue pengen tanya dulu, siapa yang buat? Itu ada namanya pseudonym. Jadi ini nggak pernah. Ini mana? Nggak ada yang bisa jawab. Indramayu. Nah ini uniknya. Di era, lu kan tahu sekarang era teknologi seperti sekarang kan. Nggak ada yang bisa figure out itu siapa. Lah kok kalau orang nggak ada yang tahu itu siapa? Kok orang percaya? Itu indahnya dok. Jadi nggak ada yang tahu dia siapa. Bangki indah dari mana? Nah, itu adalah seninya dari Bitcoin dok. Dia ini menciptakan suatu teknologi, formatnya cuma kertas dok. Maksudnya how ini bekerja. Nggak ada yang dia jualan, nggak ada dia koar-koar. Dia cuma pas financial crash tahun 2008, yang bank itu hancur semua, Lehman Brothers pada bangkrut, dia sebarin ini di internet tahun 2009. Bayangin dok, ini cuma kertas. Tapi ya by system kan, karena kan karena 21 koin besok jadi naik, besok jadi turun. Cuma dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dari zaman itu keluar, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bohong. Kalau dia mau dapat Bitcoin, dia pun harus menambang sendiri. Ini bedanya Bitcoin sama yang lain. Bohong. Kalau gue buat sistem, gue bisa ngomong kayak gini ya, Athena ya. Klinik kecantikan Athena, itu semuanya all by system. Ya. Gue bisa ngomong sebagai pemilik, lu datang ke tempat gue, dok minta dong tolong diskon dong kayak gitu. Sebagai pemilik, gue bisa kasih lu diskon. Jangan kan itu, gue bisa kasih lu gratis. Iya, itu perbedaan dengan Bitcoin dok. Tapi gue akan ngomong, gue nggak bisa kotak-katik sistem. Karena ada sistem di dalam perusahaan gue. Tapi sebenarnya gue bisa nggak? Gue bisa. Masa nemuin nggak bisa? Jadi siapa yang mau perbaikin kalau ada apa-apa? Nggak bisa ada yang perbaikin dok. Nggak bisa ada yang perbaikin. Jadi yang dilakukan seperti ini. Dia bikin yang namanya Genesis blok yang pertama. Dan setiap 10 menit sampai sekarang itu ada blok baru. Untuk keeping ledger-nya semua Bitcoin ini. Iya, yang buat itu masih manusia kan? Masih. Yang buat sistem itu 10 menit. Tapi dia untuk dapat Bitcoin pun, dia sendiri, itu dia harus nambang juga sendiri. Dia nggak bisa ubah dok.
Dia yang buat kan? Nggak bisa, dia nggak bisa ubah. Nggak gini. Pertanyaan Jadi gue. ini kayak ini dok, kayak semacam. Kenapa gue bilang ini kayak penemuan api? Jadi begitu api itu, karena kalau dari zaman dulu, zaman Yunani kuno ada ceritanya kan api. Dibawa sama Prometheus dari atas, dibawa ditunjukin ke manusia. Kan? Ceritanya seperti itu. Ini seperti itu dok. Api udah ada, gini. dan dipakai untuk masak sama orang-orang sekitar. Dia nggak bisa, yang bawa api pertama nggak bisa ngapa-ngapain. Itu filosofinya. Dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Api kan bukan mesin bro. Iya. Itu matematika dok, karena gini. Jadi kuncian dari blok ini mungkin kalau gue bahas white paper sendiri itu bisa berjam-jam ya. Tapi simpelnya gini, dia ngunci ledgernya dengan ledger yang lain. Itu di sini ada enkripsi namanya SHA-256. Iya, yang buat masih manusia kan? Iya. Yang buat berarti bisa kotak-atik dong? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Nanti seberapa yakin lo itu? Yakin sekali 100%. Nanti gue mungkin kasih video dokter itu mungkin 3,5 jam dokter belajar itu. Capek lah gue belajar dari lo aja lah. Tapi nggak bisa dikotak-atik sama sekali itu? Nggak bisa. Jadi dia nggak dapat keuntungan apapun dari Bitcoin yang terkenal sekarang. Itu. Yang angkanya dari 10.000 sampai jadi 1 miliar sekarang. Itu seninya. Dia nggak dapat? Nggak dapat. Kata siapa? Siapa tahu dia dapat keuntungan. Dia punya 1 juta Bitcoin dok. 1 juta koin dia punya. Dia punya? Dia nambang dari awal 1 juta koin. Oh dari awal dia sudah punya 1 juta koin? Jadi pas awal dia ikut tambang, pakai komputer dia punya 1 juta koin sekarang. Oke. Tapi ini nggak pernah bergerak dari tahun 2009. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kata lo tadi dia nggak bisa kotak-katik, ini nggak ada yang punya, ini sistem yang berjalan dengan mandiri, independen, kata lo tadi kan. Sekarang pertanyaan gue, gimana cara nambangnya? Oke. Kenapa cuma 21 juta? Kenapa nggak bisa ditambahin lagi? Nggak, kalau itu bisa karena ditambang? sistem dari awal. Jadi 21 juta itu karena dia ada komputasi matematika itu emang limitasinya dibikin di 21 juta. Kenapa 21? Karena dia akan nggak bagi 13? terus. Ya itu harus tanya dia kalau itu. Dia pasti dia ada tapi itu ada kalau lu hitungannya. tanya dia berarti dia bisa kotak-katik dong? Nggak bisa. Itu nggak bisa dikotak-katik. Itu udah ada di white paper yang nggak bisa dikotak-katik. Gue yain aja ya sampai sekarang soalnya belum bisa masuk di pikiran gue ya. Oke, berarti dia nggak bisa kotak-katik, cuma ada 21 juta.